mereka menunjukkan Tope Sonowikowa sambil mengangkat ini. Siap. Jadi mana-mana hidup kami memang sudah berburu, mereka sampaikan. Siap. Jadi kami membawa busur panah ini tidak untuk melukai aparat. Kami datang ke sini sebisa mungkin menjadi bagian Bapak. Kami di sini tidak mau mengambil sumber daya alam, tidak. Tapi keberadaan kami di sini membantu meningkatkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sana. Siap. Di sana ada monster Afrika. Apa itu monster Nggak Afrika? percaya kan? Di wilayah Papua ternyata ada monster Afrika. Penerima tongkat Tope Sonowikowa. Jadi ini ya Komandan, Ya, tongkatnya betul. ya. Tope Sonowikowa. Siap. Wah, berarti dari masyarakat Intan Jaya. Dari masyarakat Intan Jaya. Wah, luar Tempat biasa. kami bertugas. Luar biasa. Tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat atas kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya ya Terima Komandan. kasih, alhamdulillah. 1 April kemarin ya. 1 April. Dan kepada seluruh prajurit juga kami mengucapkan selamat bagi yang melaksanakan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya. Oke, langsung saja nih Komandan. Baik. Ini berarti tongkatnya ya? Ya, Ini bagaimana Komandan bisa menerima tongkat dari masyarakat Intan Jaya yang dijuluki dengan diberi nama dengan tongkat Tope Sonowikowa. jadi sedikit saya jelaskan Mbak. Tongkat Tope Sonowikowa ini adalah bagian dari rangkaian cerita perjalanan Satgas 330 selama bertugas di wilayah Intan Jaya. Jadi pada 10 Maret lalu 2024 sebelum kami purna tugas, Siap. kami melaksanakan acara perpisahan lepas sambut dengan warga Intan Jaya. Kami mengundang semua tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sebagainya. Nah, dalam satu sesi acara, salah satu tokoh agama maju ke depan. Awalnya saya tidak terlintas dalam benak saya akan diberikan tongkat karena hanya sepintas seperti panjang dengan pita merah putih. Siap. Ternyata setelah beliau sampaikan ditunjukkan, mereka menunjukkan Tope Sonowikowa sambil mengangkat ini. Siap. Jadi beliau bilang ini adalah bentuk penghargaan masyarakat Intan Jaya kepada Satgas 330. Karena memang sangat menjunjung tinggi adat istiadat, jadi sangat menghormati sekali unsur tertua di situ. Jadi sebenarnya kalau saya sampaikan, keberhasilan saya mendapatkan penghargaan dalam bentuk tongkat ini adalah keberhasilan kita bersama. Saya, anggota, perwira bintara, dan tamtama lain. Jadi ini hanya sebuah simbol, karena mereka menganggap namanya komandan selalu bawa tongkat, mereka buatlah semacam tongkat. Kemudian macan ini saya tanya, kok bisa kepalanya macan? Iya. Masyarakat menyampaikan melihat yang ada di lengan kanan kami. Siap. Lengan kanan kami ini kan gambarnya kepala macan. Jadi mereka lihat di gambar macan, terus berupaya mengukir di kepala tongkat. Tope sendiri itu tongkat. Sonowi itu sebutan untuk pemimpin besar. Siap. Sementara koa itu merujuk kepada sang pemilik. Jadi secara umum Tope Sonowikowa ini tongkat sang pemimpin besar. Jadi mungkin atas dedikasi, pengabdian selama 9 bulan bertugas, pada saat kami pulang tugas, mereka menyerahkan ini sekaligus menyampaikan pesan. Kita tidak boleh pulang. Kalau Kenapa, bisa Komandan? diminta 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi untuk melaksanakan tugas bersama mereka. Siap. Mereka merasakan kenyamanan, kehadiran dengan apa yang sudah dilakukan oleh semua pos jajaran Satgas 330. Siap. Berarti Gitu, ini juga menjadi bentuk apresiasi dari masyarakat Betul, sekitar betul. atas pengorbanan dan juga perjuangan Ya, betul. Satgas. Kalau pengorbanan sih tidak, Mbak. Karena Kan- kami Oh iya. pengabdian ini. Oh iya, pengabdian. Kami tidak merasa dikorbankan, tapi Siap. ini adalah sebuah bentuk pengabdian kami, termasuk rekan-rekan prajurit TNI yang lain. Siap. Jadi tugas adalah sebuah kehormatan, berangkatlah dengan sebuah kebanggaan, termasuk pada saat kita kembali nanti. Siap. Karena kalau kita melakukannya dengan ikhlas, Betul. kita akan mendapatkan ketenangan dan Betul. kebahagiaan tersendiri begitu ya Komandan. Betul, Mbak. Siap. Tapi ini sekilas tadi waktu Komandan belum buka, saya kira itu keris Komandan. Berarti ini sakral dong Komandan. Yang dirasakan Mbak sama seperti yang saya rasakan pada saat saya sebelum menerima ini. Siap. Saya tidak berpikir sedikit pun masyarakat Intan Jaya akan memberikan dalam hal bentuk tongkat ini. Jadi saya pikir mereka mungkin menyerahkan apa, cindera mata atau biasa. Saya tidak tahu. Pada ketika makanya waktu itu saya sampaikan momennya, izinkan saya membuka pada saat berdiri. Takutnya saya shock atau apa. Ternyata setelah saya buka, apa ini Bapak? Mereka sampaikan kenang-kenangan ini penghargaan dari kami. Membuktikan bahwasanya Bapak pernah bertugas di sini dan mampu dekat dengan kami. Jadi mereka bilang kalau bisa kembalinya Bapak bertugas dimanapun,
saya ingin melihat Bapak menggunakan tongkat ini. Mereka sampaikan seperti itu. Ya, berarti gimana nih saat pertama kali Bapak menerima tongkat ini, ekspektasi Bapak ini apa? Tongkat apa keris ini komandan? Ya kalau keris mungkin tidak Mbak. Jadi ya begitu dicabut kan langsung dicabut waktu itu sama yang namanya Yakob Sondegau. Bapak Yakob Sondegau ini tokoh agama di salah satu suku Moni yang dihargai, dihormati oleh seluruh masyarakat. Jadi begitu saya sampaikan, saya langsung bilang, pertama kali saya melihat ini sama halnya dengan filosofi tongkat komando. Tongkat komando kalau dihadapkan seperti ini, Mbak pasti melihatnya seperti angka 1. Siap. Selalu menunjukkan ke atas. Artinya amanah seorang pemimpin tetap pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setinggi apapun jabatannya, setinggi apapun pangkatnya, maka kebermanfaatan kepada orang lain itulah yang utama. Dan itu pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu, Mbak. Luar biasa ini komandan. Waduh. Terus saat ini kan komandan sudah menerima tongkat ini. Ke depan berarti tongkat ini dibawa terus dong komandan? Insya Allah ini adalah bagian dari cerita hidup saya. Jadi karena memang disampaikan waktu itu tidak semua, bahkan saya orang pertama disampaikan. Siap. Dan Satgas pertama yang mendapatkan hadiah tongkat penghargaan dari masyarakat Intan Jaya. Insya Allah akan saya bawa terus kemanapun perjalanan karir saya. Siap. Dan ini akan menjadi cerita yang mungkin akan selalu saya kenang sepanjang saya berdinas di Angkatan Darat. Itu aja, Mbak. Berarti bagaimana nih komandan perasaannya ini? Perasaannya yang pertama yang jelas saya terharu, Mbak. Saya terharu kok bisa sampai segitunya masyarakat memberikan hadiah. Karena sebelumnya saya juga mendapatkan gelar, julukan dari masyarakat sana. Siap. Sonobi Sejuria. Apa itu komandan? Sonobi itu sebenarnya tulisannya Sonowi, cuman karena masyarakat susah melafalkan huruf W, jadi Sonowi Sejuria. Sonobi itu pemimpin besar. Sejuria itu mungkin karena saya dinilai mereka mudah tersenyum, kemudian ramah, dan kendaraan yang saya gunakan itu ikonnya memang gambarnya senyum. Brevet para, tapi disetting lukisannya tersenyum. Jadi full senyum. Prinsip saya, kehadiran prajurit Satgas 330 di jajaran Intan Jaya dimanapun berada harus bisa menghadirkan senyuman di wajah masyarakat Intan Jaya. Artinya apa? Keberadaan kita di sana mampu membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh warga. Karena kita sering menyapa, mereka menganggap, nah ini Bapak ini baik. Akhirnya dapat panggilan Raja Besar Penuh Senyuman. Sonobi Sejuria. Itu di 6 Agustus 2023. Sonobi Sejuria. Sejuria. Ya. Wujud yang diberikan itu tongkat wujudnya juga, Jin? Itu seperti topi adat. Nah, bawa sini coba. Nah, ini Mbak. Ini topi dengan ikon dari burung yang khas di sana. Tapi ini burung beneran nih, Jin? Ini burung beneran, tapi oh, sekarang sudah boleh silakan. Oh, siap. Burung beneran ini, Jin? Nah, ini juga ada rangkaiannya. Ini kalung babi. Kemudian noken, ini tas adat orang sana, Mbak. Siap. Ini bisa memuat semuanya. Bayi, sayuran, babi masuk sini semua. Siap. Berarti yang dipakai Ini, mama-mama Papua ya? Betul. Ini kalau Mbak Imo pakai, ini seperti mama Papua. Papua. Ya, ini makanya di depan atau di belakang begini? Dicantolin di kepala. Ya? Iya. Nanti saya saran mungkin pas pulang dinas bisa pakai itu nanti. Siapa? Waduh, jangan dong. Ini kan merupakan suatu pemberian yang berharga dari masyarakat Intan Jaya gitu ya. Wah. Oh iya. Memang dia dari bahan urat kayu, tapi memang kuat sekali, Mbak. Ini kena hujan, kena panas, bahkan bisa dibuat. Jadi pertanda seorang remaja perempuan akil balik itu ditandai dengan mampu membuat tas noken ini secara pribadi. Itu merupakan tradisi di sana. Dan ini memang kebanggaan dan kehormatannya perempuan-perempuan yang ada di wilayah Papua. Siap. Berarti kalau belum bisa bikin ini belum? Ya, tidak disarankan untuk mengajukan ke pernikahan gitu. Oh gitu. Oke, waduh, banyak ya ternyata ini semua merupakan apresiasi dari masyarakat di sana. Ini apresiasi dari masyarakat Intan Jaya, tapi kan keluarnya ini pasti ada sebabnya. Siap. Mereka menilai ada beberapa bentuk pengabdian yang dilakukan oleh jajaran Satgas 330 yang manfaatnya secara langsung dapat dirasakan oleh
masyarakat Intan Jaya. Siap, Contohnya betul. bohai, Mbak. Mbak kalau dengar kata bohai kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran? Aduh ya begitu. Nah, bohai itu kan ya semelohai lah itulah. Iya, siap. Bohai itu istilah dari yang kami gunakan borong hasil bumi. Bohai. Saya gunakan istilah itu supaya apa? Dengan kata yang pendek, mudah diingat. Setelah mereka mudah mengingat, baru akan bertanya, apa bohai? Baru saya jelaskan. Borong hasil bumi. Program bohai ini saya inisiasi untuk membantu pemerintah menggerakkan roda perekonomian di wilayah Intan Jaya. Jadi setiap hari pasar di Intan Jaya itu hari Selasa dengan Jumat. Jadi warga yang melintas dengan membawa noken yang isinya sayuran, kentang, dan lain-lain, Siap. kami berhentikan di pos. Kami gelar terpal, kami buat daripada warga itu harus jalan jauh ke pasar, Betul. cukup berhenti di pos, gelar perlengkapan, gelar dagangan, saya tanpa tawar. Berapa juk kentang? 500.000 langsung saja, nggak tanpa tawar langsung bayar. Siap. Jadi mereka tidak perlu pergi, bisa langsung dijual dan boleh ngambil hasil yang dia jual. Walaupun sudah saya beli, kalau bapak atau mama-mama, adik-adik mau pakai atau mau ambil barang ini, silakan boleh diambil. Jadi mereka jual, langsung diambil sendiri juga boleh. Siap. Jadi bohai ini membekas sekali, Mbak. Itu merebut sekali hati masyarakat karena mereka memang sekali jual di pasar belum tentu habis dan mereka harus berjalan jauh, bisa 3 sampai 4 kilo. Siap. Baliknya pun belum tentu dia kalau hari itu hujan, mungkin dia bermalam di kota, setelahnya kembali ke kampung mereka. Nah, tapi dengan adanya bohai, alhamdulillah masyarakat senang. Selain kita belanja barang hasil bumi mereka, kita juga bagikan bibit kepada mereka. Jadi apa yang mereka tanam itu juga bibitnya dari kita. Jadi double. Siap. Mereka datang, mereka jual barang, kita berikan layanan lain seperti TKP, ada lagi TKP, Mbak. TKP itu Terminal Kenyang dan Pintar. Jadi setiap hari kami menyiapkan kurang lebih 200 bungkus nasi. Siap. Setiap pos. Siapapun warga yang melintas, adik-adik pulang sekolah, yang singgah ke pos, pasti kita siapkan makan. Jadi makanya kita sebut Terminal Kenyang dan Pintar. Terminal mereka berhenti untuk sebelum melanjutkan perjalanan ke kampungnya yang jauh, berhenti, kita jamu makan. Kemudian kalau adik-adik yang pulang sekolah, kita sambil belajar. Siap. Belajar tentang keindonesiaan, bela negara. Harapannya dengan situasi yang santai, belajar lebih masuk. Siap. Karena memang pada saat kami di sana, kita seperti X-Men. X-Men. Kita menjalankan tugas multifungsi. Prajurit TNI yang bertugas dimanapun berada itu, kadang bisa jadi prajurit, kadang bisa jadi tenaga kesehatan, kadang bisa jadi guru. Multifungsi yang bisa dilaksanakan tugas prajurit. Makanya saya bilang prajurit TNI ini adalah X-Men. Punya kekuatan berbeda melaksanakan serba bisa. Siap. Yang kita tidak bisa menghidupkan orang mati saja. Makanya mereka bilang Bapak tentara ini bisa jadi guru, kadang jadi dokter, dia bilang gitu kan. Ya itulah wujud pengabdian kita. Dimanapun bertugas, kita membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Siap. Dan memang masyarakat Indonesia itu kan selalu tertarik dengan istilah-istilah yang khusus begitu, betul, ya. Kayak betul tadi Komandan sampaikan slogan. Ada bohai, ada koteka. ada koteka. Ya. Ya, seperti ada itu. juga sejuta sebetulnya, Mbak. Apa ini, Komandan? Sedekah Jumat Penuh Cinta. Jadi iya. kalau kita di hari biasa Sejuta. itu kan kalau kita Muslim biasanya berbagi itu di hari Jumat berkah. Tapi karena saudara-saudara kita di sana mayoritas beragama Nasrani, kami tambah lagi di hari Minggu. Jadi Jumat berkah dan Minggu berkah. Jadi biasanya sepulang mereka ibadah dari gereja, kita sudah siapkan jamuan-jamuan makan. Siap. Ya semacam prasmanan gitulah. Prasmanan dengan tentunya dengan menu seadanya. Siap. Walaupun berbeda-beda tapi tetap satu ya. Nah, perbedaan yang dimiliki oleh Indonesia itu akan menjadi sebuah kekuatan kalau dibingkai dengan yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Makanya saya sampaikan ketika kita bertugas di sana, kita harus mampu menyelami kebiasaan warga sana. Contohnya mereka kemana-mana membawa parang, membawa busur panah. Jadi akan ada suatu masa ketika mereka ditanya, Bapak mau kemana? Kok bawa parang? Kok bawa busur? Itu tersinggung. Dan begitu saya tanya, dengan pertanyaan seperti itu, ya Pak, kalau memang ada tentara atau polisi kemana-mana, hidup kami memang sudah berburu, mereka sampaikan. Jadi kami membawa busur panah ini tidak untuk melukai aparat. Jadi kalau Bapak tidak bertanya seperti itu, kami merasa dihormati. Siap. Ini tanah kami. Jadi saya sampaikan, betul Bapak, kami datang ke sini sebisa mungkin
menjadi bagian Bapak. Kami di sini tidak mau mengambil sumber daya alam, tidak. Tapi keberadaan kami di sini membantu meningkatkan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sana. Siap, Komandan. Oh, lebih begitu. Siap. Berarti sebenarnya sudah berapa program yang sudah dilaksanakan kemarin di sana, Jin? Kalau program udah banyak sekali, Mbak. Karena memang selama 9 bulan itu kami laksanakan kegiatan secara kontinu. Tidak terputus. Selalu saja ada ide yang kita lakukan. Ide boleh sederhana, tapi eksekusinya harus luar biasa. Nah, gitu. Jadi orang menganggap ketika sesuatu hanya borong hasil bumi, hanya ngajari anak sekolah. Tapi cara kita mengajarkan kepada mereka ini, itu yang harus membuat anak itu mudah menangkap. Kemudian ya eksesnya luar biasa. Siap. Jadi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah itu memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Papua. Siap. Ada hal yang menarik. Kemarin pada saat perayaan 78 tahun Indonesia Merdeka, ya kebetulan kami di Intan Jaya, detik-detik proklamasi itu disiarkan langsung di Intan Jaya. Kami disapa oleh media TV nasional. Di situ saya ditanya oleh host yang membawa acara, kira-kira apa harapan masyarakat Intan Jaya? Saya sampaikan, harapan masyarakat Intan Jaya tidak muluk-muluk. Mereka ingin pembangunan benar-benar dirasakan oleh wilayah Papua. Selesai kegiatan, Mbak, saya dipeluk banyak orang. Kenapa kok dipeluk? Apa saya salah ngomong? Saya bilang. Siap. Bapak terima kasih, tadi saya mendengar ketika Bapak ditanya oleh orang Jakarta, mereka bilang kan, mereka tahunya di TV itu orang Jakarta semua. Siap. Tidak ada orang Malang, tidak ada. Siap. Padahal ada itu di situ. Ada juga. Jadi sampaikan ketika Bapak ditanya orang Jakarta, Bapak menyampaikan sebenarnya apa yang ingin kami sampaikan. Kami juga ingin melihat jalan-jalan dibangun di kampung kami. Kami juga ingin melihat fasilitas-fasilitas. Memang fasilitas ada, Mbak, unsur pemerintahan ada. Cuman kan karena alasan pertimbangan keamanan, jadi pelayanan pemerintah tidak bisa maksimal karena ada ancaman dari OPM, sehingga aktivitas pemerintahan tidak berjalan seperti umum pada umumnya. Jadi sedikit tersendat. Aktivitas perekonomian, pendidikan juga sama. Kira-kira begitu, Mbak. Siap, Komandan. Berarti secara garis besar Komandan sudah melakukan pendekatan secara dari hati ke hati dengan masyarakat di sana ya. Betul. Agar kita semua juga Indonesia aman dan damai begitu ya, dan lancar semua perekonomian juga ya. Siap, Komandan. Berarti selama kemarin Komandan melaksanakan tugas di sana itu ada kendala nggak, Komandan, yang dihadapi terkait dengan kan menghadapi masyarakat pertama kali begitu kan? Kendala itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Siap. Dimanapun kita bertugas, apapun profesinya, akan selalu ada kendala yang dihadapi. Yang membedakan adalah bagaimana kita menjadikan kendala tersebut sebagai peluang. Contoh misalnya, kendala yang nyata adalah suhu. Siap. Di sana, Mbak, suhu paling rendah selama saya bertugas 9 bulan itu 7 derajat. 7 derajat Celcius. Nah, saya manfaatkan kendala suhu ini untuk mengawetkan daging. Di sana kami listrik agak terbatas, tidak ada kulkas begitu, freezer tidak ada. Jadi kalau misalnya kita punya ayam ini habis disembelih nggak bisa langsung masak habis, ya kami dinginkan di atas atap kalau malam itu karena suhunya dingin. 7 derajat Celcius sampai 14 lah. Nah, musim kemarau pun yang dibilang musim panas itu hanya 19 derajat. Itu musim panas. Saat ini Intan Jaya di musim panas. Yang kedua adalah keterbatasan akses transportasi. Saat ini hanya ada transportasi udara dari wilayah Timika ataupun Nabire yang datang untuk melayani pengiriman logistik, kemudian angkutan manusia ke wilayah Intan Jaya. Sehari 2 hari tidak terbang tidak masalah. Tapi ketika sudah mingguan, 2 minggu, 3 minggu, maka otomatis akan berpengaruh dengan harga beras, harga kebutuhan pokok yang harus dibeli oleh masyarakat Intan Jaya. Dan bahkan sinyal juga sama, naik turun, tergantung cuaca. Jadi kadang sinyal ini kan di era sekarang sangat penting, Mbak. Penting banget izin. Kodal iya, mungkin yang mau melepas rindu sama keluarga. Di sana ada paket wifi lah. Paket wifi itu memang nggak mahal. Ada namanya Bosina, ada yang Intan Jaya. Jadi dengan sarana-sarana seperti itu untuk membantu menghilangkan kerinduan prajurit. Jadi kalau selama ini Mbak Imo mungkin mendengar istilah LDR. LDR apa kira-kira, Mbak? Long distance
Relationship. Bagi kami 450 orang LDR bukan istilah seperti itu. Apa terus? Lelaki dalam rindu. Siap. LDR. Berarti LDR. Jadi intinya adalah kami bertugas meninggalkan keluarga jauh di kampung halaman. Yang sudah berkeluarga, punya anak, punya istri. Yang belum berkeluarga minimal dia masih ada orang tua ataupun adik kandungnya. Sebagai seorang dan satgas tentunya saya harus maintenance moral mereka. Karena nggak saya melulu pikirkan 450 orang di medan penugasan. Garis belakang backgroundnya di kampung halaman harus saya yakinkan aman. Keterbatasan kuota wifi ya saya siasati bergiliran. Ada titik-titik tertentu yang habis kirim pesan terkirim, balasan masuk, udah selesai, mundur. Orang selanjutnya ngirim. Itu kalau yang menggunakan sinyal biasa. Siap. Tapi yang punya ekstra biaya berlebih ya silahkan membeli wifi. Siap. 6 jam 100.000 wifi, sedemikian mahal di sana. 6 jam 100.000. 100.000. 3 hari digunakan. Kalau sebulan berapa? Ya lumayan Mbak. Makanya Siap. di situ yang kita lihat mengajarkan hidup hemat bagi prajurit. Siap. Jadi memang kita harus menghubungi orang tua, berbagi kabar, tapi juga kita harus bisa manajerial tentang keuangan. Itulah pelajaran hidup. Kenapa semuanya dibilang pengabdian tanpa batas ya di situ. Ada kendala, ada peluang, kita jadikan sebagai sebuah kekuatan. Siap. Wah, luar biasa. Berarti tetap harus bisa memanajemen kebutuhan moral prajurit begitu ya, Komandan. Kita kemarin juga itu pada saat Hari Ibu, Mbak, kami melaksanakan sebuah kegiatan untuk memberikan penghargaan kepada mama-mama Papua. Pada saat kami datang ada seorang teman saya. Pada saat kami datang, kami membawa 2.500 daster batik Kencana Wungu. Membawa dari home base. Jadi jauh-jauh hari saya sudah pikirkan pada 22 Desember Hari Ibu saya ingin melihat mama-mama Papua menggunakan daster. Batik ya. Batik daster ini. Begitu pertama kali datang dibilang, "Itu apa, Komandan?" "Ini daster, baju untuk tidur." Baju yang paling disukai seluruh kaum ibu di Indonesia. Siap. Makanya dibilang Bapak Bupati sana bilang, "Bapak sudah asimilasi budaya, akulturasi budaya." Siap. Dan ternyata sampai kami pulang masih menaikkan daster. Daster enak untuk aktivitas. Mereka kalau yang daster yang sana kan ada yang model terusan, Mbak. Siap. Model terusan, ada yang model separuh yang ada celananya. Jadi mereka senang karena kan kainnya halus dan lain-lain. Akhirnya saya sampaikan, ya ini untuk mama-mama. Akhirnya begitu setelah di atas bulan Desember, warga-warga datang aktivitas ke kota itu menggunakan daster. Pakai batik ya. Pakai batik daster. Jadi ini masyarakat mana? Asli. Mama Papua asli menggunakan batik, menggunakan tas noken. Jadi itulah kekayaan budaya Indonesia. Ketika dilihat, loh ini orang Papua tapi menggunakan batik. Tapi mereka tidak melepaskan identitas kepapuaan yang mereka miliki. Nah, itulah Indonesia. Indonesia satu, one Indonesia. Siap. Berbeda. Artinya mereka sudah mau menerima culture budaya lain begitu ya, Izin Komandan. Tugas kita di sana adalah menyampaikan tentang perkembangan di daerah lain. Jadi contohnya, ya mohon maaf, kami menangkap beberapa OPM hidup-hidup. Siap. Jadi kami sampaikan di sana, ya kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dehumanisasi, tidak. Kami ajak berdialog, kami sampaikan bahwasanya ini loh yang sudah dilakukan oleh aparat keamanan yang bertugas di sana. Saya tunjukin video-video, foto-foto, kita membagikan stunting, peduli stunting, kemudian kita bangunkan fasilitas air yang dari Bapak Kasat, di sana juga ada. Kemudian fasilitas MCK, kemudian berbagi makanan dan lain-lain, semuanya kami sampaikan. Tugas kami di sini untuk membantu menaikkan kesejahteraan masyarakat. Siap. Berarti berapa desa di bawah naungan komandan di sana pada saat bertugas? Intan Jaya cukup luas, Mbak. 8 distrik, 97 desa. 97 desa. Dan semuanya mereka tempuh kalau kegiatan itu berjalan kaki. Siap. 8 distrik dengan mayoritas suku yang tinggal di sana itu adalah suku Moni. Makanya bahasa yang dipakai di tongkat ini menggunakan bahasa suku Moni. Siap. Lalu bagaimana nih Komandan? Komandan ini kan tentunya membawa prajurit, membawahi banyak prajurit ya. Ini bagaimana membangun relationship, maksudnya hubungan antara masyarakat sekitar dengan prajurit-prajuritnya di sana? Jadi saya sampaikan pada saat sebelum kita bertugas dulu, kita bertugas di wilayah orang.
ibarat kata kita tinggal di rumah orang lain. Sebagai tamu, kita harus bisa melakukan aktivitas yang membuat sang pemilik rumah tidak tersinggung. Betul. Sama, ketika si tamu ini melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan norma, maka si pemilik rumah juga merasa nyaman. Mereka merasa kita adalah bagian dari mereka. Siap. Nah, kita sampaikan, kita selami adat mereka. Contoh, setiap ada orang lewat, hormat itu sapaan, Mbak. Hormat, nama Kani, nama Zambai, itu sapaan. Jadi mereka akan sangat merasa jengkel kalau ditanya, Bapak mau kemana? Itu mereka merasa dicurigai. Siap. Padahal mereka mau berkebun, mereka mau melakukan aktivitas. Jadi saya sampaikan tolong disapa, kepada siapapun kita harus ramah. Kepada siapapun kita harus berbuat kebaikan. Karena sebuah kebaikan akan melahirkan berjuta kebahagiaan. Nah, salam. Itulah kira-kira Mbak. Sapa salam senyum ya. Sapa salam senyum. Kayak terbang lah Mbak. Kalau kita ke bank kan pasti Siap. selamat pagi, Selamat pagi. sapa salam senyum. Kita mau nabung jadinya saya mantap nih nabung di sini gitu. Itu harus kita lakukan secara konsisten. Siap. 9 bulan kita bertugas, nggak boleh kita kadang bagus, kadang jelek. Sebisa betul, mungkin betul. 9 bulan itu rasanya sama. Siap. Konsistensi adalah kunci, kualitas adalah kebiasaan. Jadi kalau kita sudah berkualitas, sudah menjadi hal yang biasa di hidup kita. Contoh yang mudah, prajurit itu sudah berkualitas. Kualitas adalah kebiasaan. Disuruh kurve diawasi atau tidak, ya tetap akan berkualitas. Tugasnya dilaksanakan, Siap. sudah kebiasaan, sudah merasa kualitas adalah bagian dari hidup. Jadi nggak ada itu istilah yang kalau kita di pendidikan tuh elelean lah, Siap. mantul-mantul tuh nggak ada, kamusnya itu nggak ada. Siap. Kalau semua prajurit sudah seperti itu, nah insya Allah Indonesia ya akan semakin wah prajuritnya, semakin prima. Siap. Prima. Betul, prima. Profesional ya, Komandan. Siap. Izin Komandan, berarti juga selama bertugas di sana tentunya ada pengalaman yang menarik, mungkin bisa berbagi cerita Komandan. Pengalaman menarik itu banyak sebetulnya Mbak. Tapi yang paling menarik itu yang paling unik ya, unik menurut saya itu mengajarkan masyarakat mengolah bahan makanan. Jadi bahan makanan, contoh enceng gondok. Enceng gondok. Itu enceng gondok itu selama ini orang di sana berpikir enceng gondok tidak bisa dimakan. Nah, tapi kita mencoba merubah opini. Tentunya merubah opininya kan dengan kita mengasih contoh. Siap, betul. Saya sampaikan di sana waktu itu, ini ada cerita lucu lagi Mbak. Siap. Di sana ada monster Afrika. Apa itu monster Mbak Afrika? nggak percaya kan? Di wilayah Papua ternyata ada monster Afrika. Monster Afrika itu sebutan ikan lele dari Satgas 330 Mbak. Siap. Jadi kita punya kolam terpal isinya lele, kami sebutnya monster Afrika. Karena memang kalau lele saja orang tidak tertarik. Siap. Supaya tertarik, saya sampaikan, kita pelihara monster Afrika. Begitu diangkat, ternyata ikan lele kan. Nah, saya sampaikan di situ, di atasnya ada enceng gondok tadi. Nah, sebelum saya berangkat ke sana, saya kan punya istilah ODP Mbak. Bagi saya kan, saya hobi masak loh Mbak. Siap. Gini-gini, saya hobi masak. Istilahnya hobi masak. brandednya ODP, olahan dapur pungki. Oh. Nah, jadi kita Udah dibikin akun YouTube ini izin. akun YouTube belum ada Mbak. YouTube belum ada. Untuk khusus yang ODP ya, ODP. kalau pribadi ada. Siap. Jadi kita sampaikan di sana mungkin value yang kita belum kenal. Contoh, orang hanya tahu ubi, orang hanya tahu singkong. Tapi ketika ubi dan singkong itu diolah menjadi makanan yang mungkin bisa jadi kayak macam kita namanya bolman, bolu gulung Mandalawangi. Mandalawangi itu tempat kesatrian Yonif 330. Siap. Jadi kita bungkus seperti macam onde-onde isinya gula merah tapi dari singkong. Orang sana kan taunya hanya singkong, kalau nggak direbus dibakar. Tapi ketika kita bantu mengolah, membuat jajanan-jajanan yang biasa dijual kalau kita di pasar itu, kan value-nya sudah meningkat. Saya sampaikan ada lagi yang namanya keripik sagai. Sagai itu sawi bilogai. Bilogai salah satu nama pos. Siap. Sawi hanya mereka jual saja selama ini. Tapi kita ajarkan bagaimana si sawi ini supaya harga jualnya lebih tinggi, lebih meningkat, diolah menjadi keripik. Cara ngolahnya bagaimana? Kita ajarkan, kita gelar itu. Kita gelar dapur, kompor, kita ajari bagaimana membersihkan, bagaimana itu mengolahnya sampai jadi makanan siap saji. Jadi begitu mereka tahu, banyak istilah yang kita gunakan. Kita bantu buat kopi titigi. Kami istilahnya kopi tiam, titigi aman. Titigi aman, tiam. Sebenarnya ini banyak sekali istilah-istilahnya. Ya, banyak istilah, Mbak.
Tapi itu membuat menarik ya. Membuat mereka menarik, membuat mereka tertarik, dan mereka ingat. Betul, kalau pendek kan, Om kopi tiam Om. Padahal itu kan kalau di Jawa kan kopi tiam kita dulu enak nyaman. Padahal kalau di sana cukup di bawah pohon kita ngopi, tapi nikmat. Penting persaudaraan terjalin. Siap. Siap Komandan. Izin Komandan, kalau kita membahas soal keluarga ini Komandan, tadi kan juga sudah sampaikan kalau berbagi internet itu harus ganti-gantian gitu. Kalau Komandan sendiri bagaimana ini dalam menjalin komunikasi dengan keluarga? Ini keluarga di mana izin Komandan? Keluarga saya di home base. Saya kebetulan alhamdulillah 3 anak. Jadi saya berkaca dari pengalaman tugas-tugas saya sebelumnya. Jadi saya nggak mau nih prajurit datang terus anaknya lupa sama bapaknya. Makanya begitu anaknya lupa, nanti dia rasa kangennya kan hilang nanti. Makanya ketika pulang purna tugas nanti saya harap saya sampaikan kepada prajurit, minimal kamu video call lah sama anakmu. Jangan sampai lupa wajah bapaknya atau apa. Kemudian kita juga ada Vicon, Mbak. Saya manfaatkan sarana Vicon itu untuk menyapa mungkin sebulan sekali. Hari ini mungkin kompi A, hadirkan prajurit yang berkeluarga. Minimal kan kalau seorang istri melihat bapaknya ceria, itu adem lah gitu. Ya alhamdulillah 450 orang kami berangkat, kami kembali juga lengkap 450 orang. Jadi pada saat kami purna tugas itu banyak ibu-ibu datang sampai ya terharu lah saya Mbak. Terima kasih sudah membawa suami saya pulang. Terima kasih. Pokoknya ya ini saya agak-agak merinding gimana. Karena saya anak prajurit juga. Jadi saya merasakan ketika ditinggal orang tua bertugas. Jadi ketika bapaknya kembali itu senangnya luar biasa. Apalagi kalau melihat anak-anak ya Komandan ya. Bahkan kemarin ada 17 orang prajurit saya yang anaknya lahir ketika bapaknya penugasan. Jadi ketika mereka pulang, si anak baru pertama kali melihat bapaknya, si bapak juga pertama kali melihat anaknya. Dari raut senyum mereka saja saya sudah merasakan kebahagiaan itu tadi. Makanya sebuah kebaikan berjuta kebahagiaan. Perjuangan tidak hanya kepada prajuritnya saja yang bertugas di sana ya Komandan, tapi keluarga juga berjuang, Jen. Betul sekali, Mbak. Saya menerapkan dengan istri saya komitmen. Saya membantu istri saya untuk memanajemen Persit ini. Jadi begitu ada penonjolan situasi di sana, saya akan menghubungi istri. Istri akan menyampaikan kepada seluruh jajaran istri prajurit, laksanakan yasinan. Yang Nasrani ibadah sesuai dengan agamanya. Dimanapun berada, yang lagi di pasar misalnya dengar pos suaminya lagi kontak, duduk di tempat berdoa, karena mendoakan suaminya. Betul. Jadi istilah kata kita harus senantiasa melibatkan Tuhan dalam setiap urusan kita. Ibarat kita bernafas saja kita melibatkan Tuhan. Insya Allah dengan kita melibatkan Tuhan akan ada kemudahan, akan ada kelancaran dan keberhasilan. Kalau kita melupakan Tuhan, kita kufur nikmat, ya yang ada adalah masalah. Itu aja. Karena berdinas di sana juga tentunya istri di rumah mendoakan begitu ya Komandan. Betul. Mendoakan itu perlu Mbak. Duit 1 juta, slogan saya pribadi. Yang pertama doa. Duit 1 juta. Doa, usaha, doa, duit, U-nya usaha, I-nya ikhlas, T-nya takwa. Sabar, tulus, jujur, tawakal. Duit 1 juta. Kalau ditanya resep suksesnya apa? Bang, Dek, resep suksesnya apa? Saya bilang duit 1 juta. Kalau orang sudah berpikiran negatif, misal, udah minta nomor rekeningmu. Kan biasanya seperti itu. Oh berarti abang ini, berarti senior ini, beliau kawan ini ataupun adik ini menilai segala sesuatunya dengan uang. Padahal investasi terbaik dalam hidup kita adalah investasi manusia. Artinya apa? Ketika kita berbuat baik sama sesama manusia, dimanapun kita hidup, dimanapun kita tinggal, manusia-manusia lain akan juga berbuat hal yang sama kepada kita. Kebaikan yang kita sampaikan, kebaikan yang kita lakukan mungkin tidak akan kembali kepada kita, tapi suatu waktu akan kembali kepada keluarga kita, istri kita, anak kita, dan siapapun. Luar biasa ini. Tentunya kita harus selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, begitu ya Komandan, dimanapun kita berdinas dan bertugas, begitu ya. Karena bagaimanapun ya itu tadi Mbak, sukses itu tidak pernah memandang dia agamanya apa, dia berasal dari suku apa. Selagi kita punya kemauan, kita punya komitmen untuk mewujudkan apapun agamanya, kita berdoa, kita berusaha, pasrahkan hasilnya kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya.
tanpa harus kita ngejar-ngejar terus menghalalkan segala cara. Siap. Ya, zaman sekarang kan tidak bisa kita pungkiri masih ada oknum-oknum yang ingin meraih keberhasilan dengan menghalalkan segala cara. Padahal kalau kita berusaha, skenario sutradara terbaik adalah Allah SWT. Siap. Mungkin saat itu kita jatuh, mungkin saat itu kita diberikan kemalangan, tapi itu adalah bagian dari proses kehidupan yang harus kita jalani. Supaya ketika kita meraih kesuksesan nanti, paling tidak, misalnya saya nih, ketika saya dipimpin orang, ada hal yang tidak benar misalnya, ketika kita memimpin orang, paling tidak kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi setiap waktu adalah proses menuju ke arah yang lebih baik. Siap. Baik Komandan, ini sebagai penutup izin Komandan, ada pesan-pesan yang ingin Komandan sampaikan mungkin kepada prajurit yang kemarin bertugas bersama Komandan dan juga kepada masyarakat Intan Jaya terutama. Banyak hal Mbak, mungkin momen ini saya manfaatkan untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih kepada seluruh prajurit yang sudah membersamai saya di medan penugasan, baik dalam suka, duka, ataupun hal yang lain. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga prajurit, unsur prajurit yang ada di home base yang sudah mampu mempertahankan kondisi garis belakang dalam keadaan positif. Ketika yang belakang sudah positif, saya yakin pasukan-pasukan di daerah tempur garis terdepan yang berhadapan langsung dengan musuh di depan pasti akan tetap positif. Ketika semuanya positif, maka hal yang positif akan kita tunggu juga akan segera hadir. Yang lain ya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, pemerintah, aparat keamanan TNI Polri yang bertugas, para wartawan, karena apa? Dengan bantuan dari wartawan, dengan bantuan dari media-media, berita-berita hal baik yang sudah pernah kita lakukan akan terblasting, akan tersebar kepada semuanya. Ketika energi positif itu beredar, maka akan secara tidak langsung merubah mindset, merubah cara pandang orang lain terhadap hal ataupun informasi yang berdasarkan katanya. Siap. Katanya di sana tidak aman, katanya di sana tidak enak. Tapi ketika melakukan hal nyata yang sudah dilakukan, oh benar, ini sudah dilakukan oleh semua prajurit, oleh semua orang, semua elemen masyarakat, sehingga semua pihak sesuai perannya masing-masing. Siap, siap. Wah, ini bincang-bincang yang tentunya ini sangat menginspirasi dengan perjuangan dan pengabdian kepada nusa dan bangsa ini, Komandan. Amin. Siap, semoga kita juga doakan juga Mbak ini rekan-rekan yang bertugas dimanapun berada. Siap. Tidak hanya yang Satgas, kita di kantor biasa saja itu adalah tugas kita. Siap. Wujud kita sebagai abdi negara. Kita doakan sebagai garda terdepan unsur pertahanan keamanan, ya kita minimal kita mendoakan semua prajurit yang bertugas itu mampu ataupun dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Siap. Baik Komandan, ini tentunya ini menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita semua sebagai prajurit TNI Angkatan Darat, begitu ya Komandan. Betul. Untuk melakukan yang terbaik dengan ikhlas. Betul. Begitu ya. Seperti nama Mbak. Siap. IMO, ingin maju. Oke. Nah, Oke. Oke Komandan. Baik Komandan, terima kasih Komandan. Sama-sama, sukses selalu, izin Komandan. Salam untuk keluarga dan prajurit di kebetulan ini momennya pas. Siap. Pulang tugas, jumlah prajurit lengkap, dapat momen cuti pas Lebaran. Alhamdulillah. Jadi saya sampaikan prajurit, temui keluargamu, ucapkan terima kasih, doakan orang tuamu selagi ada. Siap. Karena ketika orang tua kita tidak ada, akan ada hal yang hilang dalam kehidupan kita. Siap, betul. Terima kasih. Siap. Wah, luar biasa ini. Izin Komandan, selamat bertugas kembali di Satuan Komandan. Terima kasih. Kalau main ke Cicalengka silakan singgah. Oh, Cicalengka siap. Insya Allah Komandan. Mungkin yang lain juga nanti bisa mampir. Boleh, Komandan. silakan. Oke, kita nanti rombongan ya berarti ya. Oke, baik. Sahabat Kartika Podcast, demikian perbincangan kita dengan Komandan Yonif 330 Tridharma. Semoga ini dapat menginspirasi kita semua. Salam Kartika Podcast TNI Angkatan Darat. Sampai jumpa. Dadah.